Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, boleh tunggu sebentar, jangan duduk dulu. Kita mau deklarasi dulu sebelum kita duduk ya. Kita mau ngomong sama-sama, aku akan diberkati oleh firman Tuhan. 1, 2, 3, aku akan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang di GB Morsaron kembali. Dalam semester kedua ini memasuki bulan Juli, kita menutup semester pertama kemarin dengan berbagai macam rangkaian serial khotbah. Dan kita sekarang dalam menjalani serial khotbah yang cukup panjang, 3 bulan akan kita selesaikan. Jadi kita sudah masuk kepada pertengahan. Dan sekaligus kalau Bapak Ibu lihat pembatas Alkitabnya, kita sekarang sudah sampai kepada level yang kedua atau babak yang kedua. Ya puji Tuhan juga kalau Piala Dunia sudah sampai kepada babak, udah seru nih Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, Bapak Gembala bela negara mana? Aku mau bela Indonesia, cuman Indonesia nggak ada. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk kepada level yang kedua. Level yang kedua ini akan lebih detail lagi, karena level yang kedua ini akan berbicara tentang kondisi batin dan emosi kita. Maka itu di babak pertama kemarin di level 1, apabila Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita tidak menyikapi dengan tepat, tidak menyikapi dengan menyeluruh, maka apa yang ada di faktor-faktor luar itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi diri kita, dan itu akan menjadikan diri kita seringkali kumat. Kumat apa? Khawatir, takut masa depan, perkataan negatif, kemudian sampai kepada perbandingan diri. Jadi itu semua saya kelompokkan di level pertama. Kita sekarang masuk kepada level kedua. Level kedua Juli ini sepanjang bulan 4 minggu akan kita bahas level 5 sampai kepada seri ke-5 sampai kepada seri ke-8. Hari ini kita bahas tentang kelelahan. Coba katakan sama-sama. Kelelahan. Wah Bu, dari suaranya Pak, Bapak Ibu sudah membuktikan tidak kelelahan. Haleluya. Jadi yang pertama adalah untuk seri ke-5, level kedua kelelahan, ketidakpuasan, kemudian adalah luka hati dan kepahitan. Info ibu-ibu, para wanita, ibadah wanita pun juga membahas serial yang sama, tetapi ibadah wanita sudah lebih duluan memulainya. Jadi kalau tidak salah ibadah wanita sudah 4 seri lebih duluan. Jadi Selasa besok sebagai contoh, kalau tidak salah dalam ibadah wanita sudah mulai membahas tentang seri ke-9. Jadi kita masuk seri ke-5, ibadah wanita masuk ke seri ke-9. Maka itu buat para wanita yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga, saya rekomendasikan luangkan waktu, cari waktu untuk bisa mendengarkan kupasan khotbahnya. Karena memang itu ditayangkan secara live streaming, secara langsung, tetapi juga ketika ibadahnya sudah selesai, rekamannya kita taruh di YouTube dan Facebook gereja. Jadi jemaat khususnya para wanita itu bisa tidak ketinggalan. Itu secara khusus dan secara spesifik dikhususkan untuk para wanita. Kenapa? Karena gereja kita dan sekaligus sinode gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, mempunyai sebuah departemen penting, departemen spesial adalah departemen wanita. Selain departemen pemuda dan anak, ada juga departemen wanita. Maka itu di sinode GBI menaruh perhatian penting, termasuk gereja kita juga menaruh perhatian penting tentang wanita. Maka itu para wanita baik yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga, atau bahkan bapak-bapak yang punya anak perempuan, anak-anak muda, pria-pria muda yang kedepannya ingin meminang seorang perempuan, tidak salah juga mengikuti khotbah tersebut. Supaya kita bisa membesarkan putri-putri kita. Atau saya punya 3 putra, saya pun mempersiapkan anak-anak saya untuk memilih putri-putri yang kelak nanti akan menjadi mantu saya, yang kedepannya pun akan juga menjadi anak-anak saya. Maka itu saya juga yang turut mengambil bagian dalam menyampaikan firman di ibadah wanita, mendapatkan berkat juga. Sehingga setidaknya buat saya pribadi, saya bisa siapkan diri saya untuk membimbing istri saya menjadi wanita yang seperti Alkitab targetkan. Jadi dengan kata lain singkatnya, ibu-ibu, para wanita juga, saudari-saudari boleh luangkan waktu untuk mengikuti rekamannya. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya sangat yakin ketika wanita diubah, keluarga pun akan diubah. Kalau keluarga diubah, komplek rumah akan diubah. Komplek rumah diubah, kelurahan, kecamatan, provinsi akan diubah,
Provinsi diubah, satu pulau diubah, satu pulau diubah, pulau-pulau berubah, satu negara berubah. Satu negara berubah, dunia pun berubah. Itulah target Allah atas kita semua. Maka itu biarlah dalam rangkaian serial khotbah kita ini 13 pencuri kelimpahan, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, kita bersama-sama mau diubahkan Tuhan untuk menjadi pengubah bagi dunia ini. Boleh bilang amin. Haleluya. Jadi sekali lagi deklarasi kita adalah aku akan diberkati oleh firman Tuhan. Jadi kita mesti yakin firman Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kembali saya hadirkan dengan cepat saja. Jangan lupakan target kita. 2026 adalah tahun kelimpahan. 2027 tahun multiplikasi. 2028 tahun warisan. Warisan apa yang mau kita berikan? Atau sederhananya kesan apa yang kita mau berikan kepada orang lain? Kalau kita sudah meninggal, warisannya ya adalah warisan. Orang mengenang kita. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Maka nama baik apa yang mau kita wariskan, mau kita tinggalkan waktu kita meninggal nanti, waktu kita mati nanti. Tetapi sementara kita masih hidup, kita bisa memberikan warisan-warisan yang kita bisa namakan kesan, impresi. Wah, ternyata kenalan dengan Bapak Rudolfo. Bapak Rudolfo baik ya. Bapak Rudolfo penuh dengan perhatian. Itulah impresi, kesan yang bagus. Maka itu kita juga mesti tahu. Kita adalah surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Ketemu dengan ojek, ketemu dengan satpam, ketemu dengan orang di lift, ketemu dengan orang di toilet. Satu pesawat dengan orang-orang lain. Apa impresi yang bisa kita wariskan kepada mereka? Maka itu juga menjadi bagian kita selama kita masih hidup. Maka itu tugas kita tidak ringan, tugas kita tidak enteng, namun tetap tidak berat bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita, tolong Bapak Ibu Saudara-saudari dan tolong saya. Biar kita bisa betul-betul kelimpahan dapat kita nikmati. Kita bisa berikan warisan kepada orang lain, berikan warisan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Biar ke depannya nama Tuhan ditinggikan, kerajaannya ditegakkan dan banyak jiwa dapat diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang menjaga moto gereja kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Terima kasih. Apabila ada yang baru pertama kali hadir, saya rasa saya tidak usah minta untuk bangkit berdiri. Tetapi Bapak Ibu merasa kalau memang cocok beribadah di GBI Mawar Saron, cocok dengan khotbah saya, Bapak Ibu boleh meresmikan ikatan kita supaya Bapak Ibu bisa menjadi jemaat. Izinkan supaya saya dan gereja melayani engkau lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Maka itu dengan menjadi jemaat GBI Mawar Saron, Bapak Ibu akan bisa dilayani lebih intens lagi. Maka itu Bapak Ibu bisa kontak call center gereja. Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan diri di Mawar Saron Center di pintu kiri saya atau pintu kanan Bapak Ibu yang kami atau kita namakan pintu kerubim. Kerubim itu nama malaikat, salah satu nama bukan malaikat sih, karena malaikat itu rumpun sendiri. Ini rumpun yang lain. Jadi ada makhluk sorgawi lain namanya rumpunnya kerubim. Begitu. Jadi itu kita namakan pintu kerubim. Coba katakan sama-sama. Pintu kerubim. Yang sebelah kiri ibu-ibu, bapak-bapak atau kanan saya pintu serafim. Itu juga nama kelompok makhluk sorgawi yang lain. Coba ngomong apa? Serafim. Pintu yang depan saya atau belakang Bapak Ibu, karena banyak ukirannya di sisi luar, ukiran-ukiran malaikat, maka itu kita namakan pintu atau gerbang malaikat. Kenapa seperti itu? Biar ini kita doakan. Kanan saya adalah serafim, kiri saya adalah kerubim, depan saya adalah malaikat, berarti tengah-tengahnya adalah sorga. Biar doanya suasana sorga selalu terasa dalam ruangan ibadah kita ini. Nah itulah filosofinya Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan. Jadi jangan merasa, wah saya belum bagus seperti malaikat, kalau gitu jangan lewat pintu situ. Ya bukan begitu. Jadi artinya ini hanya ungkapan bagaimana nama-nama Alkitab itu bisa kita tuangkan dalam gereja kita. Puji Tuhan. Dan jangan lupa deklarasi kita menuju Golden Jubilee adalah yang pertama apa tuh Bapak Ibu? Dari kosong menjadi penuh. Jangan lupakan itu. Terus menerus deklarasikan, dari kosong jadi penuh. Bangun pagi dari kosong jadi penuh. Waktu tidur dari kosong jadi penuh. Doakan begitu. Supaya biar kita terus menerus ungkapkan dalam mulut kita, pikiran kita, hati kita, biar itu yang akan terjadi dalam hidup ini.
Sekali lagi kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ingin hidup ini berlimpah, kita mesti menabur hal-hal yang positif. Karena nggak mungkin kita bisa menuai yang positif kalau kita taburnya negatif. Dan itu udah kita belajar dalam level pertama 4 minggu yang lalu. Maka hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, jemaat terkasih, bahwa memang tujuan untuk kita bisa hidup dalam kelimpahan itu adalah kita bisa bermultiplikasi. Tujuan bermultiplikasi adalah memberikan warisan. Dan warisan itu pun sudah mulai kita canangkan dari sekarang nih jemaat terkasih. Maka itu saya sekaligus mengundang dan sekaligus mengajak kita untuk terlibat dalam menggerakkan janji iman. Janji iman apa yang mau kita jalankan? Bukan untuk kamera gereja yang sekarang sudah kita jalankan. Puji Tuhan, boleh saya katakan 80-90% unit-unit kamera sudah berdatangan. Tetapi secara berangsur-angsur belum kita pergunakan untuk dalam ibadah minggu reguler. Karena sedang tim yang ada di kantor gereja sedang menyiapkan diri dan menyiapkan sistemnya. Tetapi kalau udah siap kita akan operasikan. Keren Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah kalau bicara tentang pengadaan kamera, saya tidak banyak untuk minta Bapak Ibu terlibat. Bapak Ibu tergerak, puji Tuhan, tidak tergerak pun nggak masalah. Karena itu saya anggap sebagai bagian dari operasional gereja. Yang Bapak Ibu sudah support dengan kolekta ucapan syukurmu, kolekta pertama, dan juga kolekta kedua tidak kita pergunakan untuk operasional, karena itu fokus 100% untuk misi. Tetapi ada juga namanya perpuluhan Bapak Ibu. Perpuluhan Bapak Ibu juga digunakan untuk operasional seperti ini. Bapak Ibu untuk membayar listrik, air dan sebagainya itu sudah ratusan juta angkanya. Padahal gereja kita dalam hitungan di negara ini adalah tarif sosial. Tarifnya murah Bapak Ibu. Lebih murah daripada rumah pribadi. Karena ini sosial, izinnya izin gereja. Tepuk tangan dulu buat hal itu deh. Bahwa gereja kita ini izin gereja Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu di republik ini bukan rahasia umum. Mendapatkan izin diskotik lebih gampang daripada mendapatkan izin gereja. Mau buka diskotik, nggak ada yang demo. Membuka gereja, banyak yang demo. Ini bukan rahasia lagi. Tetapi tidak mengapa. Dengan adanya seperti ini, justru kekristenan semakin berkembang. Haleluya. Nah jadi dengan kata lain, kalau untuk kegiatan CGID, kita sudah mulai cetak brosurnya. Jadi brosur awal dulu kita sudah cetak seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah acara kita nanti untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Jadi acara ini yang kita namakan Church Growth Indonesia, ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau ditanya sama saya, Pak Gembala berapa sih target biayanya? Saya boleh menjawabnya, targetnya adalah sekumpul-kumpulnya. Bukan seperti lagu tadi setinggi-tingginya, bukan. Tapi sekumpul-kumpulnya, kekumpul 1 miliar, dengan 1 miliar itu kita jangkau seberapa banyak gembala-gembala bisa kita datangkan. Kita kekumpul 2 miliar, kekumpul 5 miliar, kekumpul 100 miliar. Kita datangkan semua jumlahnya seperti itu. Pokoknya kita usahakan secukup-cukupnya. Nah jadi dengan kata lain, kalau saya mau berbicara tentang misi, saya nggak alergi untuk minta kepada kita semua. Karena saya dan istri plus 3 anak pun turut berpartisipasi. Supaya kita bisa gandengan tangan sama-sama. Dan kerinduan saya, jangan sampai ada satu jemaat pun tidak ikut terlibat. Begitu. Jadi ayo kita gotong royong. Kalau Bapak Ibu bisa sekedar misalnya, udah deh Pak Gembala karena memang lagi sulit, aku hanya bisa partisipasi 100.000. Ya gak apa-apa 100.000. Pak Gembala aku hanya bisa 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi kalau yang mampu masa cuman kasih 50.000? Karena ini untuk misi Bapak Ibu. Kita mau datangkan gembala-gembala di pedalaman. Bahkan karena ini live streaming saya tidak terlalu enak untuk bisa mengungkapkannya. Karena kita ketika mengungkapkan hal-hal bicara tentang misi, gak enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya gereja yang akan diserang lagi. Bapak Ibu paham lah ya maksudnya. Jadi dengan kata lain, ada beberapa titik-titik daerah, pulau-pulau yang ada di Indonesia yang masuk dalam agenda saya pribadi sebagai gembala dan sekaligus sebagai penanggung jawab acara ini. Pulau-pulau tersebut saya rasa perlu kita targetkan mayoritas untuk kita datangkan. Kenapa? Karena pulau-pulau tersebut itu dalam keadaan ada agenda yang lain untuk bisa membuat pulau itu bagaimana lah. Bapak Ibu mungkin udah bisa paham lah.
Jadi dengan kata lain, kalau kita bisa kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala akan sebanyak-banyaknya bisa kita datangkan. Maka itu untuk hal ini saya tidak alergi untuk meminta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya, Pak Gembala, kalau begitu ada nggak patokannya? Berarti patokannya untuk 3 bulan ini Bapak Ibu, kalau kita bisa 1 kepala 1 juta, keren. 1 kepala 1 juta. 1 juta bagi 3 bulan, berarti 1 bulan 330 ribu. Kira-kira gitu. Bulatkan ke bawah saja deh 300 ribu. Dalam 1 bulan. Lalu kemudian 1 bulan ada 4 minggu. 300 ribu bagi 4. Berarti berapa tuh? Anggaplah berarti 1 minggu 70 ribu. Biar gampang hitungnya. Berarti kalau 1 minggu 70 ribu, berarti 1 hari 10 ribu. Ternyata gak berat. Jadi dengan maka itu Bapak Ibu, sekali lagi untuk misi saya tidak alergi untuk mengungkapkan ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tiap hari nge-Starbucks, berarti Bapak Ibu saudara-saudari setiap hari bisa 50 ribu. Itu patokannya. Jadi sebagai contoh begitu, yang suka minum kopi kenangan janji jiwa 23 ribu, berarti setiap hari Bapak Ibu bisa 20 ribu. Nangkap ya? Jadi artinya ketika kita minum Starbucks, ketika kita minum janji jiwa, kopi kenangan, lagi minum tizi, apalagi kalau minum teh-teh yang lagi ngetren sekarang nih Bapak Ibu, ingatlah gembala-gembala di daerah. Kita bisa datangkan mereka dan kita mau latih mereka supaya dalam acara ini bukan hanya mereka dilatih, tetapi mereka punya retreat. Saya ketika mengikuti konferensi itu saya retreat Bapak Ibu. Saya sedang lagi tidak memangku jabatan sebagai gembala. Saya hanya menjadi orang saja begitu Bapak Ibu. Artinya saya lagi menikmati masa rehat saya. Nah jadi ini kesempatan bagus supaya gembala-gembala itu bisa kita rehatkan mereka. Mereka datang ke gereja kita, mereka bisa istirahat. Aku minum dulu ya. Haleluya. Minum haleluya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Kita bisa datangkan pendeta-pendeta sebanyak-banyaknya. Itu targetnya. Oke, haleluya. Kita akan masuk dalam khotbah hari ini. Kita akan belajar dari Alkitab. Dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini langsung saja saya singkapkan namanya. Namanya adalah Elia. Boleh katakan sama-sama? Elia. Nah jadi kita akan belajar bagaimana Elia, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat, mengalami kelelahan. Nah bagaimana kelelahan dari Elia ini akan kita bedah, akan kita pelajari dengan banyak latar belakangnya. Supaya Bapak Ibu bisa menyadari bahwa mirip ya Elia dengan saya. Ternyata mirip ya, walaupun dia adalah hamba Tuhan. Aku adalah orang yang bekerja di kantoran, aku ibu rumah tangga, aku mahasiswa. Ternyata mirip ya dengan Elia. Karena kalau bicara tentang kelelahan Bapak Ibu saudara-saudari, semua orang bisa mengalaminya. Dan saya boleh katakan juga di awal khotbah ini adalah sangat manusiawi apabila Bapak Ibu saudara-saudari dan saya merasa kelelahan. Manusiawi. Dan kelelahan yang akan kita bedah pada hari ini bukan kelelahan jasmani, tetapi lebih kepada kelelahan batin. Makanya masuklah kita kepada level yang kedua. Di level yang kedua ini kita belajar bagaimana kondisi batin dan kondisi emosi. Makanya jemaat terkasih, kalau istilah dalam terminologi zaman modern ini, istilah bahasa Inggrisnya adalah burn out. Seperti terbakar. Seperti kenapa kok istilah bahasa Inggrisnya terbakar? Mungkin kalau dalam bahasa istilahnya Mandarin, terbakar itu disemangati. Mungkin dalam istilah bahasa Indonesia ketika terbakar itu tersemangati. Contoh misalnya di WhatsApp channel gereja kita nih Bapak Ibu. Misalnya di WhatsApp channelnya saya deh, ketika renungan-renungan saya bagikan langsung, saya susun-susun, saya langsung bagikan. Bapak Ibu tidak bisa berkomentar, hanya bisa kasih reaction. Ada yang kasih reactionnya api, begitu. Maksudnya api itu adalah menyemangati. Ada juga yang kasih reactionnya jempol. Lalu saya rasa pernah beberapa kali saya lihat ada reaction orang ketawa dengan airnya keluar dua-duanya tuh. Itu gambaran setahu saya tertawa terbahak-bahak. Jadi saya pikir saya kasih renungan, kok reaksinya tertawa terbahak-bahak. Jadi saya kasih positive thinking buat diri saya, oh mungkin ini orang tua. Matanya udah gak kelihatan, kataraknya udah makin mateng. Sehingga ketika mulai lihat nih antara senyum sama orang lagi ketawanya, air mata keluar begitu,
nggak bisa membedakan. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Gambaran tentang burnout itu bisa lebih berbicara tentang kosong. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, hangus. Udah nggak bisa dibikin apa-apa. Udah ampas, udah sisa-sisa. Makanya namanya burnout. Nah, jadi istilah tersebut Bapak Ibu, mau apapun istilahnya, kecapean, keletihan, itu akan kita kupas lah pada hari ini. Jadi ada orang-orang yang tubuhnya masih bisa berdiri, tetapi ternyata jiwanya sudah lelah. Jadi kalau berbicara tentang kelelahan, ini bukan berarti Pak, Bu, kayaknya kurang tidur ya. Tidur mesti cukup. Ada orang tidurnya sudah cukup, tapi pas bangun gak seger. Ada orang-orang ternyata yang tidurnya gak cukup, siang hari pun dalam keadaan perjalanan di transportasi umum, dia cuma terlelap 10 menit, tapi dapat seger. Nah, jadi apakah kelelahan seperti itu? Jawabannya bukan. Kalau orang lelah fisik, tidur. Orang lelah di kantor, ambil cuti aja. Gitu. Orang lelah belajar, sabar, tunggu nanti waktu semesternya libur, naik-naikan kelas seperti ini, silakan Anda libur, Anda istirahat. Nah, itu contoh, itulah kelelahan fisik. Nah, yang mau kita bahas di level kedua ini adalah kelelahan batin, kelelahan emosi. Karena Bapak Ibu, ada orang-orang bisa sudah mulai merasakan, Pak Gembala, aku capek ya hadapi masalah. Pak Gembala, aku capek ya ngurus keluarga. Pak Gembala, aku capek ya bekerja. Aku capek ya melayani. Aku capek ya mesti baik sama semua orang. Aku capek ya mesti terlihat kuat. Jadi berbagai macam alasan-alasan yang kita merasa lelah dalam batin kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Izinkan firman Tuhan hari ini menyentuh kita semua. Haleluya. Boleh kita deklarasikan apa tadi itu? Aku akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Boleh ngomong sekali lagi? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, memang survei di dunia ini sudah menunjukkan bahwa meningkatnya burnout itu adalah kelelahan fisik, emosi, mental, akibat apa? Tekanan yang terus menerus berlangsung. Kita udah 2 bulan lihat harga dolar begitu, kita udah 2 bulan melihat Selat Hormuz dikunci, ditutup dan sebagainya. Lalu dalam 2 minggu ini kita baca berita lagi. Waduh, hawa panas lagi melanda di dunia, apalagi di Eropa. Waduh, segala macam lah tantangan-tantangan ini. Jadi dengan kata lain, ada yang merasa lelah. Tuhan, kapan selesainya ya? Atau sekarang masuk semester kedua, masuk bulan yang baru. Bapak Ibu mulai merasa air tadinya sebegini sekarang sudah turun. Dan berkata, aduh, puji Tuhan, Tuhan sudah tolong. Ternyata mulai lagi tengah bulan, tanggal-tanggal tua naik lagi. Jadi ada juga yang merasa capek, Pak Gembala, memang sih Tuhan tolong. Tapi selalu air seleher turun, air seleher turun. Capek Pak Gembala, gini-gini terus, kapan selesainya? Nah, jadi makanya kita akan belajar hari ini, jemaat terkasih. Saya mau hadirkan, sebenarnya khotbah hari ini dari tokoh Elia, saya dapat 2 bahan khotbah. Tapi saya pikir saya mau hadirkan dua-duanya saja untuk Bapak Ibu dengan sesingkat-singkatnya, dengan cepat-cepat, karena memang ada perjamuan kudus juga. Tapi saya yakin Bapak Ibu akan belajar 2 hal yang sangat bagus, 2 hal yang sangat berarti bagi hidup kita sebagai manusia. Kita mau belajar dari Elia, haleluya. Jadi saya simpulkan saja, maka kita akan mengetahui bahwa sebetulnya kelimpahan itu gak jauh dari diri kita. Kelimpahan itu pun belum kita bisa dapatkan karena bukan dihalangi oleh setan. Bukan dihalangi oleh orang lain. Bukan dihalangi karena kita gak pernah sekolah, kita gak bergelar. Mungkin karena kita miskin, karena kita orang susah. Bukan. Tapi sebetulnya oleh kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menyikapi rasa lelah di dalam diri kita itu. Makanya rasa lelah atau kelelahan mesti kita sikapi dengan tepat, dengan porsi yang benar. Nah, itulah makanya target dari khotbah ini akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan jangan lupakan value gereja kita Bapak Ibu, atau lebih tepatnya values kalau pakai bahasa Inggris. Karena nilainya ada 5. Begitu, tata nilainya ada 5. Dan hari ini kembali lagi kita fokus kepada nilai yang pertama, value yang pertama, yaitu F. Yaitu adalah bahasa Indonesianya fokus pada proses untuk menjadi lebih baik. Itu menjadi tata nilainya kita, jemaat terkasih. Maka ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada problem, ingat value-nya. Aku mesti belajar setia,
Aku mesti fokus kepada prosesnya. Jadi fokus kepada prosesnya. Tuhan kalau memang mesti masuk ke lembah, kalau memang ini prosesnya, aku ikuti. Sama seperti saya dengan suara terganggu Bapak Ibu. Udah doa. Udah tumpang tangan. Waduh ternyata masih begini terus. Ya sudah deh, saya ngikuti prosesnya. Berarti saya berkata kepada diri saya, bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyembuhkan hambanya. Tetapi bisa juga Tuhan pakai cara dari tangan dokter. Jadi Selasa besok saya mau ke dokter malamnya Bapak Ibu. Titip doa boleh ya? Doakan Bapak Gembala supaya hari Selasa bisa ke dokter. Kalau memang mesti sembuh dari pintu rumah, pintu ruangan dokter, biar itu menjadi tujuannya. Kalau memang ternyata nanti malam atau besok sembuh, gak perlu ke dokter, ya puji Tuhan. Tapi boleh ya titip doa ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Boleh gak? Oh oke. Soalnya gak ada suaranya tadi. Ya, jadi bicara tentang kelelahan, ikuti aja prosesnya Bapak Ibu. Karena kalau kita lawan prosesnya, kita capek sendiri. Kita akan lihat nih, kita akan belajar Elia, dia mencoba melawan prosesnya Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya dia burn out. Kita akan lihat loh, keren nih hari ini deh. Jadi maka itu tanpa buang waktu kita akan buka 1 Raja-Raja pasalnya ke-19 ayat 1 sampai ayat 18. Saya minta maaf tadi pagi waktu saya selesai doa di rumah, kemudian saya sudah persiapan dan saya mulai kasih tahu poin-poin khotbahnya di WhatsApp channelnya Yohanes Nahuai. Kemudian saya ada typo begitu. Saya kan punya template dalam setiap kali catatan khotbah, tentu templatenya saya copy paste dari yang lama, tinggal edit begitu. Ayatnya tadi pagi kurang keedit, masih bilangan khotbah yang minggu kemarin. Tapi tadi saya dapat info dari diaken gereja, Pastor ada typo. Oh iya, saya baca ulang benar. Saya sekarang sudah perbaiki. Jadi kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18 Bapak Ibu. Karena ayatnya agak panjang, saya minta tolong diaken-diaken 2 orang ganti-gantian membaca. Nanti salah satu diaken wakilkan saya, lalu berikutnya diaken yang satu lagi akan bersama Bapak Ibu. Jadi konsep baca gantian masih tetap berjalan. Tapi 18 ayat ini izinkan saya hanya ikutan baca di ayat 18. Oke, mari kita bangkit berdiri. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 18. Kita akan melewati 2 perikop. Yang pertama Elia ke Gunung Horeb. Dan yang kedua Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat bagian yang pertama saya nanti diwakili oleh diaken akan membacakannya. Dan ayat yang genap Bapak Ibu baca dengan diaken yang kedua berganti-gantian. Ayat 18 kita rame-rame baca semua. Silakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum. Karena itu kira-kira pada waktu ini aku tidak dibuat menyawamu sama seorang dari Mereka itu. maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Jika Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Bersama-sama, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kisah pasal 19 sesudah melewati pasal 18. Sesuai dengan urutan angkanya, maka di pasal 18 itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kejadian dan kehebatan Elia itu ditampilkan di dalam Alkitab kita. Bahkan bukan suatu bukan suatu hal yang istilahnya kita lebih-lebihkan, tetapi kalau saya baca di Alkitab, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan perbuatan yang begitu hebat seperti Elia. Bapak Ibu, di pasal 18 kita bisa lihat bagaimana Elia berdoa kepada Raja Ahab dan meminta kepada dia, Raja Ahab, engkau kan Raja Samaria, Raja Israel Utara. Kamu menikahi Isabel, anak dari Raja Sidon. Raja Sidon itu masuk dalam rumpun kerajaan Venesia. Kerajaan Venesia itu adalah kerajaan yang tidak besar ukuran geografinya, tetapi pengaruh mereka besar Bapak Ibu. Karena kenapa kerajaan Venesia itu adalah kerajaan yang jago bikin kapal-kapal laut pada zaman itu. Sehingga menjadikan mereka itu jago piawai di laut. Dan mereka juga menguasai jalur laut. Sehingga perdagangan itu dikuasai oleh kerajaan Venesia. Semampu saya ingat dari baca-baca saya semalam itu, ada 3 kerajaan yang bergabung ke dalam satu kerajaan Venesia. Dan salah satunya adalah Sidon. Dan anak Raja Sidon bernama Isabel diambil oleh Ahab untuk menjadi istrinya. Sekedar info Bapak Ibu Saudara-saudari, hubungan baik antara kerajaan Israel dengan kerajaan Sidon atau kerajaan Venesia itu sudah terbangun pada zaman Saul, terbangun khususnya makin erat lagi pada zaman Daud, makin erat lagi pada zaman Raja Salomo. Salomo lah Raja Israel ketiga yang membangun Bait Allah. Dan Alkitab mencatat bagaimana Salomo mengimpor kayu-kayu aras dari Libanon. Libanon adalah wilayah geografi untuk kerajaan Venesia. Jadi Israel punya hubungan erat secara ekonomi dengan kerajaan Venesia. Lalu matilah Raja Salomo, diteruskan anaknya, pecahlah kerajaan Israel menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Yang akhirnya selatan dinamakan kerajaan Yehuda, yang utara dinamakan kerajaan Israel. Atau kita lebih gampang lah, Israel Utara dan Selatan. Ibu kota Israel Selatan adalah Yerusalem. Ibu kota Israel Utara adalah kota Samaria. Kalau di zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu tahu ceritanya, orang Samaria dengan orang Israel tidak ngobrol, dengan orang Yehuda.
Kenapa? Karena akhirnya kerajaan Israel Utara adalah orang-orang Israel asli yang kawin campur dengan suku-suku bangsa lain. Nah, jadi akhirnya Israel yang selatan, yang Yehuda, mereka yang menjaga kemurnian dari kesukuan mereka. Maka itulah orang Israel selatan menganggap Israel Utara itu najis karena kawin campur dengan suku bangsa lain. Nah, Israel Utara pun juga marah dengan Israel Selatan karena dianggap najis. Jadi terbangunlah mereka tidak ngomong-ngomong satu dengan yang lain sampai zaman Tuhan Yesus. Kita balik ke zaman Perjanjian Lama. Maka itu ketika zaman Raja Ahab meneruskan tugas bapaknya yang sudah mangkat untuk menjadi Raja Israel Utara. Dia menguatkan hubungan politik dengan kerajaan Venesia. Tidak hanya dalam urusan perdagangan, urusan ekonomi saja, tetapi juga urusan rohani. Maka itu diambillah Isabel, anak Raja Sidon, untuk menjadi istrinya. Koalisi makin kuat. Ditambah lagi akhirnya Raja Ahab berkata, oke, kita juga jadikan penyembahan dewa Baal menjadi agama negara. Maka itu dibangunlah kuil dewa Baal. Kemudian Isabel makin kambuh gitu, Islam makin menggunakan kekuasaannya untuk membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa temukan di pasal-pasal sebelumnya dari 1 Raja-Raja. Jadi mulailah nabi-nabi banyak dibunuh, Elia luput. Elia berpikir, akulah satu-satunya nabi yang tersisa. Yang lain habis semua. Tapi ternyata puji Tuhan, Raja Ahab mempunyai seorang hamba bernama Obadja. Dan Obadja menyelamatkan 100 nabi-nabi. Dibagi 2 kelompok, 50 diumpetin di goa yang mana, 50 diumpetin di tempat yang lain. Dan Obadja mengatur makanan dan minuman mereka. Jadi tanpa sepengetahuan Elia, masih ada 100 nabi-nabi tersisa. Nabi-nabi Tuhan ya, yang menyembah kepada Tuhan Israel. Elia taunya, waduh, aku sendirilah nabi yang tersisa. Kemudian juga Obadja, Raja Ahab, Isabel tidak tahu kalau Elia masih hidup. Singkat cerita di pasal 18, Elia ketika pergi ke satu kota, saya maaf gak sanggup menghafal nama kotanya. Elia lagi pergi, ketemu sama Obadja. Obadja sampai tanya, Tuhan, Eliakah engkau? Lalu Elia mengenal, oh ini Obadja nih. Karena Obadja itu setia kepada Tuhan Israel. Nah Obadja cerita, oh ya aku nolongin 100 nabi-nabi kita nih yang menyembah Tuhan kita. Akhirnya Elia berkata kepada Obadja, kamu pulang ke Raja Ahab, kasih tahu kalau aku masih hidup. Wih, bagi saya, itu keberanian pertama yang Elia tunjukkan. Karena harusnya Elia itu tahu kalau Obadja lapor kepada Ahab bahwa Elia masih hidup, pasti Ahab akan cerita ke istrinya Isabel. Pasti Isabel itu, oh Elia masih hidup. Kita incerlah Elia. Itulah pasal 18. Ditutup dengan perikop, Elia bilang sama Raja Ahab, oke, sekarang Ahab kamu mesti bertobat ya. Kalau enggak, kamu akan ikut dihukum. Lalu Elia berkata, baik Ahab, kamu bawalah 450 nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Aku mau tunjukkan nih kepada bangsa Israel, Tuhan mana yang asli. Apakah Baal ataukah Tuhan kita Allah Israel? Lalu Raja Ahab berkata, oke. Dibawalah 450 nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Dan Elia mengadakan sebuah pertandingan di depan bangsa Israel menyaksikan semuanya. Dan Elia gagah Bapak Ibu, dengan keren Elia. Wah, dia berkata, oke. Aku satu orang lawan 450 nabi-nabi Baal. Kita mau adakan pertandingan. Dengan cara pilihlah 2 lembu. Hadirkan 2 lembu, aku akan sembelih yang satu. 450 akan sembelih yang satu. Lebih keren lagi Elia bilang begini, kalian dululah 450 yang milih. Mau lembu yang mana di antara 2 itu? Kalian pilih sendiri. Sesudah kalian pilih sendiri, kalian mulai duluan. Istilahnya kita fur. Udah kita fur, kamu duluan. Mereka bangun mesbah, mereka pilih lembunya di antara 2. Pasti dipilih yang terbaik dong. Mereka potong-potong, mereka bakar. Tapi Elia berkata begini, hanya dengan satu syarat saja. Tidak boleh kita nyalakan api. Kita minta api turun dari langit.
Kita mau lihat Baal sanggup turunkan api dari langit atau Allah Israel yang sanggup. Bapak Ibu tahu cerita semuanya. Maka singkat cerita, udah sepanjang setengah hari 450 nabi-nabi Baal teriak-teriak, jinjit, berdoa, nggak turun-turun api. Sampai capek gantian. Waduh 450 rolling-rollingan Bapak Ibu, ganti-gantian aplusan-aplusan. Ketika sudah mulai menjelang sore, tambah lagi, wih Elia makin keren Bapak Ibu. Elia berteriak, coba teriak lebih keras lagi. Jangan-jangan Tuhanmu lagi tidur. Jangan-jangan Tuhanmu lagi pergi. Tuhanmu belum balik. Wih diledekin Bapak Ibu 400 nabi Baal itu. Maka makinlah mereka berteriak-teriak nabi-nabi Baal itu. Sampai mereka cabut pedang mereka, toreh-toreh kulit mereka, tombak mereka diiris-iris ke badannya, darah bercucuran. Enggak juga turun. Sampai Elia berkata, oke selesai ya, kita gantian. Elia susun mezbah, kemudian dia taruh kayu api, tapi tanpa api kan sesuai dengan kesepakatan. Dia potong sembelih lembunya, dia taruh di atas mezbah. Yang lebih keren lagi, wah Elia keren Bapak Ibu. Dia bangun parit tuh, bangun got kecil. Di antara mezbahnya dibangun di situ. Dan dia bilang di depan semua bangsa Israel, isi parit itu dengan air. Diisi dengan air. Lalu Elia bilang gini, kedua kalinya isi lagi dengan air sampai seluruh paritnya penuh. Ketika saya melihat perbuatan Elia seperti itu Bapak Ibu, wih nyalinya Elia keren Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi Baal itu dianggap sebagai, dewa Baal itu dianggap sebagai dewa tertinggi oleh orang-orang Kanaan. Termasuk kerajaan Fenisia, termasuk Raja Sidon, termasuk Isabel menyembah kepada dewa Baal. Jadi dewa Baal dianggap sebagai dewa tertinggi. Dan yang kedua, dewa Baal adalah dewa hujan. Dan yang ketiga, dewa Baal adalah dewa pertanian. Nah karena Ahab sudah jatuh kepada Isabel dan menyembah kepada Baal, Tuhan tahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Jadi Elia melihat bahwa, nah karena kalian menyembah dewa hujan yang bernama Baal, lihat Allah Israel menahan hujan. Dan sekarang aku akan buktikan. Wah di hadapan bangsa Israel. Sampai Elia tantang. Biar nanti kalian lihat semua Tuhan mana yang harus kalian sembah. Setuju? Setuju. Kata bangsa Israel. Udahlah pertandingan dimulai. Dan baru saja Elia selesai semuanya itu. Air sudah penuh tumpah di paritnya. Elia berdoa dengan singkat. Api segera turun melahap semua sembelihannya Elia. Sampai kepada air-air yang di parit dilahap semua sama Tuhan Allah. Langsung Elia berkata, lihat kalian mau nyembah mana? Bangsa Israel berkata, kita mau nyembah Tuhan. Langkah terakhir pamungkasnya, Elia cabut pedang, dibunuhlah semua 450 nabi-nabi Baal. Keren Bapak Ibu. Waduh kalau itu dibuat film, waduh betapa kolosalnya film itu Bapak Ibu. Wah itu seru tuh filmnya tuh. Singkat cerita, akhirnya mulailah Raja Ahab juga turut mengakui, iya, aku mesti kembali kepada Allah Israel. Maka bangsa Israel berbaliklah kepada Tuhan. Puji Tuhanlah untuk hal itu. Boleh gak tepuk tangan dulu deh. Ini cerita Alkitab Bapak di pasal 18. Maka ditutuplah pasal 18 itu menuju 19 yang barusan kita baca tadi. Pulanglah Raja Ahab dari Gunung Karmel ke kota keduanya. Kota istirahatnya. Yaitu adalah kota Yisril. Sebagai ilustrasi, kota Yisril itu adalah kota kedua dari kerajaan Sidon atau kerajaan kerajaan Samaria, Israel Utara. Ibu kotanya adalah kota Samaria itu sendiri. Pusat kerajaannya Ahab itu ada di kota Samaria. Yisril itu adalah istana kedua, istana musim panas atau istana musim dingin, istana liburan. Seperti presiden kita punya istana negara, yang pertama itu di Monas, istana kedua di Bogor. Jadi kalau lagi kerja di istana Jalan Merdeka, tapi kalau lagi istirahat di Bogor. Bahkan juga dibuat lagi dulu kan zaman presiden pertama, istana di Cipanas. Itu sebagai contoh ilustrasi, mirip seperti itu. Jadi istananya Ahab itu di kota Yisrael adalah tempat peristirahatan. Jadi Ahab sudah balik lagi kepada Tuhan, bangsa Israel sudah mulai balik kepada Tuhan, akhirnya Ahab balik ke istrinya. Ada lagi istirahat di kota Yisrael, bukan balik ke kota Samaria. Jadi Elia pun tercatat ikut
juga ke kota Yezreel. Dan menariknya lagi yang gak kalah keren, ketika Raja Ahab mulai pulang dengan kereta kudanya, kata Alkitab di pasal 18, Elia mengencangkan ikat pinggangnya dan berlari untuk ke kota Yezreel. Dan ternyata dengan kakinya Elia dibandingkan kaki kuda kereta Raja Ahab, Elia nyampe duluan. Jangan-jangan tokoh superhero Flash diciptakan dari cerita Elia. Karena ide itu pasti dapatnya dari Alkitab. Karena para pembuat tokoh-tokoh superhero itu kan orang-orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka baca Alkitab dari sekolah minggu. Jadi ide itu saya yakin pasti ceritanya dari sana. Nah, singkat cerita, akhirnya tibalah di Yezreel. Waktu Ahab kembali kepada istrinya, dia cerita dong pasti. Kan pasti istrinya juga dengar kabar. Gimana Pak? Apa yang terjadi di sana? Papa cerita. Lalu Ahab lah, gak bisa tahan kan? Dia berkata, Mam, Nabi-Nabi Baal 450 dibabat habis sama Elia. Maka marahlah Isabel. Itulah masuk pasal 19. Kejadian di pasal 19, akhirnya Isabel di kota Yezreel, Elia juga masih di kota Yezreel. Elia kirim pesan dapat pesan dari Ratu Isabel. Hari ini juga aku akan bunuh kamu. Sebagaimana kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Gara-gara itu Elia langsung putus asa. Maka keputusasaan itu menghadirkan kelelahan kepada Elia. Maka khotbah hari ini saya akan sisipkan Bapak Ibu, ada 2 area yang harus kita bahas. Area yang pertama adalah Bapak Ibu saudara-saudari bisa merasa lelah pada waktu kita dalam keadaan di bawah. Capek nih masalah gak selesai-selesai Pak Gembala. Capek nih penyakit gak sembuh-sembuh Pak Gembala. Capek nih hutang gak bisa dibayar-bayar Pak Gembala. Capek nih hidup begini terus Pak Gembala. Merasa lelah. Itu akan kita sentuh. Yang kedua, Bapak Ibu mesti siapkan diri supaya kita jangan seperti Elia. Karena kita dalam roadmap ini di tahun kelimpahan, kita akan siapkan diri menuju tahun multiplikasi, menuju tahun warisan, supaya tahun depan dan tahun lusa ini tercapai nih targetnya kita. Karena di tahun kelimpahan ini Tuhan akan limpahkan kita, boleh bilang amin. Jadi waktu kita nanti akan mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, artinya tadinya di bawah, sekarang kita sudah di atas, hati-hati. Karena kelelahan pun bisa menghampiri kita pada waktu kita di atas. Dalam istilah dunia psikologinya jemaat terkasih, ini saya banyak-banyak baca nih semalam nih. Tahu gak sampai selesai bahan khotbahnya 1:30 pagi. Jadi dari semua saya baca-baca itu saya pikir Bapak Ibu mesti dapat berkat yang menyeluruh. Jadi lelah itu bukan hanya pada saat kita di bawah saja. Ternyata lelah itu bisa saja terjadi juga pada waktu kita di atas. Nah, tahun 2026 mau membawa kita ke atas. Supaya pada waktu kita sampai di atas, hati-hati mesti kita sikapi kelelahan di atas. Istilahnya adalah post victory crash. Post itu sesudah, victory kemenangan, crash itu kita dapat tubrukannya tuh. Bukan kopi tubruk, kalau kopi tubruk enak. Jadi artinya pada saat kita sampai kepada titik sukses, kita merasa lelah. Apalagi ya, kayaknya udah gak ada lagi nih. Ya udahlah. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya jemaat terkasih sebagai contoh, sengaja saya menghadirkan sebagai gembala supaya setiap tahun itu ada terobosan-terobosan buat gereja kita. Supaya biar engkau setiap minggu 1 kali dalam 7 hari 1 hari sekali ke gereja, 1 minggu 1 kali ke gereja, engkau bisa lihat gereja ada gebrakan-gebrakan terus. Begitu. Kalau tahun kemarin kita gebrakannya apa? Tanah sebelah. Kalau tahun sebelumnya gebrakannya apa? Sound system lunas. Kemudian Videotron juga lunas. Kemudian tahun-tahun sebelumnya banyaklah yang kita adakan Bapak Ibu. Supaya kita tuh gak merasa kan udah tenang Pak Gembala. AC udah dingin. Videotron udah bagus. Sound system sudah mantap. Tanah sebelah udah oke. Apalagi sih Pak Gembala? Kok kayaknya gak ada udahan-udahan? Bukan itu Bapak Ibu. Karena kalau kita sampai kepada kelimpahan dan tidak ada lagi terobosan-terobosan lagi, percayalah kelelahan akan menghampiri kita. Itu ada istilahnya dalam dunia psikologi, post
victory crash atau post victory syndrome. Sindrom ketika kita sudah sampai kepada apa yang kita mimpikan, udah tuh. Contoh, selama ini doa, bergumul, pingin punya rumah sendiri. Doa, rumahnya tiba. Lalu di situ kita rasa, kayaknya udah selesai ya, nggak ada apa-apa lagi. Nah di situ nanti Bapak Ibu akan merasa kelelahan. Jadi lelahnya itu bukan hanya lelah dihimpit oleh kehidupan, tapi pada saat kehidupan mengangkat kita, kelelahan pun bisa terjadi. Nah, izinkan saya akan jelaskan nanti dalam langkah-langkahnya 3 poin itu. Maka itu Bapak Ibu, latar belakangnya apa yang kita lihat di sini kisah Elia dari ayat pasal 18 sampai kepada pasal 19. Allah tidak berubah. Yang berubah adalah Elia. Itu yang akan kita kupas, jemaat terkasih. Makanya menuju kepada tahun kelimpahan ini, Allah tidak berubah. Tapi yang berubah siapa? Kita. Makanya kita mesti belajar menyikapi, mesti tahu bencana yang akan bisa berpotensi terjadi pada saat kelimpahan sudah menjadi bagian kita, yaitu adalah merasa kelelahan Bapak Ibu. Post victory syndrome atau post victory crash. Itu menjadi istilahnya deh, begitu Bapak Ibu. Jadi kerennya adalah kalau kita boleh detailkan lebih dalam lagi Bapak Ibu saudara-saudari, pelarian Elia terbagi ke dalam beberapa tahap. Jadi sesudah dia dapat victory di Gunung Karmel, sesudah dia dapat kemenangan, dia keren Bapak Ibu. Saya boleh berkata, gak ada yang lebih keren lagi lah dari Elia. Waduh, dia bikin api turun dari langit, dia babat habis 450 nabi Baal. Dia buat lagi bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Dia kemudian turunkan hujan. Di pasal 18 itu Bapak Ibu, sampai 7 kali loh dia suruh bujangnya, hambanya. Dia sudah berhasil menang. Udah victory. Wah, dia udah mulai tenang tuh, dia santai. Inilah titik kelemahannya Bapak Ibu. Dia mulai santai. Dia mulai kendorkan. Ketika dia mau melihat apa yang dia perjuangkan, yaitu hujan turun, dia tidak turun tangan sendiri, dia suruh hambanya, dia suruh bujangnya. Coba kamu naik ke atas gunung, kamu lihat ke arah laut, udah ada awan belum? Awan hujan. Pertama kali datang dilihat, belum ada, diturun, Tuhan belum ada. Yang kedua sampai yang ketujuh, baru terakhir. Yang ketujuh itu, Tuhan baru kelihatan awan hujan, seukuran tangan kurang lebih, sudah mulai datang ke sini. Lalu gak lama hujan turun. Disitulah Bapak Ibu saya mulai melihat. Jadi khotbah hari ini sebenarnya padat dengan serial-serial lainnya nih. Ini bisa menjadi serial khotbah tersendiri lagi nih. Tapi saya mau gabungkanlah biar Bapak Ibu dapat berkat. Karena saya percaya kelimpahan ini sudah sangat dekat dengan hidup kita. Supaya ketika kelimpahan itu sudah akan nyampe di hidup kita ini. Plus sekarang masuk semester kedua. Bulan yang baru, minggu yang baru, kita namakan minggu yang baru lah. Begitu Bapak Ibu akan bisa menikmati kelimpahan. Hati-hati pada saat kelimpahan, jangan kita kendorkan diri kita. Boleh bilang amin. Kita belajar dari Elia Bapak Ibu. Makanya seperti saya dalam kondisi suara seperti ini, ibadah minggu saya mesti tetap turun tangan. Saya mesti khotbah. Saya izin untuk bulan Juli ibadah wanita. Karena ini bukannya meremehkan ibadah wanita, bukan. Karena ibadah wanita kan ibadah komisi. Jadi karena ibadah komisi ya bukan ibadah utama. Ibadah minggu adalah ibadah utama. Saya mesti turun tangan. Tapi kalau ibadah komisi banyak pemimpin-pemimpin yang sudah dipersiapkan hebat-hebat, mereka gantikan saya dulu. Tapi kalau untuk ibadah minggu tidak boleh. Makanya pesan nih untuk para gembala. Untuk para gembala. Porsi khotbah minggu engkau tidak boleh serahkan kepada orang lain. Jangan jadi malas seperti Elia. Post victory syndrome. Bapak Ibu juga gitu. Toko masih kecil turun tangan sendiri. Toko sudah besar mulai deh malas-malas. Jangan Bapak Ibu. Anda akan mendapatkan kelelahan. Turun tangan langsung. Karena Allah menciptakan manusia untuk bekerja. Betul, bekerja 6 hari, istirahat 1 hari. Jangan robah, istirahat 6 hari, kerjanya 1 hari. Jangan gitu Bapak Ibu. Saya ingat betul apa kata pesan Pak Yakob. Pak Yakob berkata, Nyong, mesti kontrol kantor gereja. Tetap. Dan betul saya lakukan itu Bapak Ibu saudara-saudari. Ternyata memang mesti kerja. Sekedar info ya menyemangati kita semua. Biasanya hari Senin itu adalah hari liburnya gembala. Hari Senin itu adalah hari liburnya pendeta. Kalau ini di luar negeri yang profesional, artinya profesional dalam arti benar-benar dijaga. Senin itu gembala-gembala libur. Saya nggak libur Bapak Ibu.
Kalau ada urusan ke kantor, saya ke kantor. Tapi Senin kebanyakan mayoritas saya di rumah. Bikin apa di rumah? Siapkan materi khotbah. Siapkan bahan-bahan lagi yang lainnya. Saya studi sendiri, saya baca. Itu tuh yang saya lakukan. Ternyata 5 tahun ini menjadi gembala dengan konsep seperti itu yang bikin saya tidak pernah lelah. Itu Bapak Ibu. Jadi dari pengalaman saya 5 tahun, melihat pendeta Yakob 43 tahun menggembalakan gereja kita, dan bandingkan Elia, bandingkan dengan kisah-kisah orang lain, akhirnya saya betul-betul melihat, iya ya Tuhan, kita bukannya gila kerja, kita bukannya workaholic, tapi kita mau memaksimalkan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya jadi jemaat terkasih, ayo kita jaga baik-baik. Makanya kalau dalam beberapa minggu lalu sempat saya lemparkan kalimat, mungkin kalimat provokatif, adalah kalimatnya begini. Saya mau bikin artikel dengan judul, apakah cuti bersama itu Alkitabiah? Saya sudah pantau, saya berkata dalam hati saya, ini kita Indonesia terlalu banyak libur. Udah libur nasional udah banyak, tambah lagi cuti bersama lagi makin banyak. Jadi kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun 365 hari, jumlah liburannya menyentuh hampir 1 bulan. Berarti kita kerja selama 1 tahun, dapat gaji 12 bulan, plus lagi THR, gaji 13 bulan, tapi kerjanya hanya 11 bulan. Waduh, aku takut dengan konsep seperti ini kita melawan Tuhan. Eropa sudah mencobanya, beberapa negara putuskan kerja bukan lagi 6 hari, tapi jadi 5 hari. Ada negara lagi yang sudah putuskan kerjanya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Makanya Allah mengutus imigran-imigran untuk menggoncangkan Eropa. Allah pakai tangan-tangan bangsa lain yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus menggebuk Eropa. Dan Eropa sedang digebukin, Bapak Ibu. Ini wake up call nih bagi mereka nih. Makanya jadi apa yang Alkitab sudah gariskan jangan kita robah. Kelelahan akan datang sama kita loh Bapak Ibu. Waktu kita di bawah kita kerja, 6 hari ke gereja, tambah lagi hari Minggu masih kerja, it's okay. Bagi saya gak masalah. Kalau misalnya Minggu Bapak Ibu masih mesti kerja, tapi utamakan ke gereja. Haleluya. Makanya gereja ibadah 4 kali, aturlah. Ada jam 6, jam 9, 1.30 siang, sama jam 5 sore. Aturlah pokoknya sedemikian rupa. Nah jadi itulah yang saya lihat. Elia waktu sudah menang. Dia utus hambanya. Coba kamu naik atas gunung, kamu lihat. Awan hujan udah datang belum? Harusnya Elia yang lihat. Harusnya Elia yang terakhir kali pamungkasnya dia yang lihat. Saya yakin kalau Elia yang naik gunung itu, langsung naik pertama awan udah datang. Jadi saya sangat yakin pun Elia sedang ditegur sama Tuhan. Dia mulai santai, udah berhasil kan? Lakukan itu semua, bangsa Israel udah balik sama Tuhan. Job well done, udah selesai ya Tuhan. Jadi waktu tunggu, kata Tuhan kan belum. Tunggu apa? Hujannya datang. Nah, urusan kecil dia serahkan sama hambanya. Kamu naik ke atas gunung, hambanya pertama lihat gak ada. Sampai 7 kali baru ada. Maka itu Bapak Ibu, kita akan sentuh. Waktu kita di bawah, kita mesti jaga diri kita dari kelelahan. Di atas pun kelelahan masih bisa menghampiri kita. Maka itu betapa jauhnya Elia melarikan diri dari ketakutannya. Dalam ketakutannya Elia lari sejauh-jauhnya. Jadi izinkan saya untuk membahas banyak porsi waktu bicara tentang latar belakangnya. 1 Raja-Raja 19. Supaya Bapak Ibu bisa menyadari, oh ini toh apa yang menjadi kelakuan Elia sehingga akhirnya berdampak menjadi lelah. Solusinya nanti 3, singkat. Jadi saya jelaskan dulu nih masalahnya kenapa. Biar kita jadi tahu supaya kita selesaikan masalahnya, baru 3 langkah untuk menjadi obatnya, menjadi penawarnya. Gitu, menjadi remedinya, menjadi obatnya. Haleluya. Maka itu kalau kita lihat tahap awal, Elia turun dari Gunung Karmel ke Yizril. Udah ngelihat awan hujan dia santai. Tambah lagi Raja Ahab kan istirahatnya di Yizril, gue ikutan juga mau istirahat di situ. Saya nggak sempat lagi karena semalam udah 1:30 pagi, nggak sempat mempelajari kenapa kok Elia sampai Tuhan izinkan lari lebih cepat ke Yizril. Ada apa ya maknanya? Gitu nanti saya akan coba cari tahu.
Tentu besok saya akan korek lebih dalam, nanti saya bagikan dalam renungan harian, supaya Bapak Ibu bisa lebih diberkati lagi. Tetapi dugaan saya, karena baca polanya di pasal 19 itu, Elia mau santai nih. Bisa jadi Elia sudah tahu, oh kota Yezreel adalah tempat jalan-jalan, tempat tamasianya Raja Ahab dengan istrinya. Itu menjadi destinasi wisata. Makanya Elia juga turun ke situ. Nah makanya saya perhatikan, oke, Elia kayaknya sama nih, pengen istirahat. Nah makanya dia turun Bapak Ibu dari Gunung Karmel ke kota Yezreel kurang lebih jaraknya 30 km. Dari gereja, karena istri saya dulu kuliahnya di Atmajaya. Ketika dulu saya dengan Pak Yakob, waktu saya belum menikah dengan istri saya sering kali suka kuliahnya saya, kampus saya di Petamburan. Jadi Petamburan ke Semanggi, ke Atmajaya di Semanggi kan gak jauh-jauh amat. Jadi saya suka pulang ikut jemput begitu. Coba bilang cie. Jadi saya ngejemput istri saya karena istri saya dari dulu itu terbiasa naik kendaraan umum. Jadi karena udah cinta di ubun-ubun, jadi ku jemputlah dia pulang dari kampus Caileh. Jadi kalau saya ngelihat waktu itu kilometernya dari Atmajaya ke gereja itu 25 km Bapak Ibu. Berarti kurang lebih anggaplah dari gereja titik kita sekarang sampai Semanggi, anggap aja gitu ya. Jadi Elia dari Gunung Karmel ke Yezreel kira-kira jaraknya begitu. Ahab udah pulang turun naik kereta kudanya, Elia jalan kaki, Elia nyampe duluan. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin tebakan saya karena Elia udah pengen tamasya, udah pengen hore, udah gue udah selesai, gue udah jalankan tugas, udah gue mau santai sekarang, gue mau liburan. Apakah itu alasannya Tuhan izinkan dia lari lebih cepat? Saya nggak tahu, nanti saya pelajari dulu. Tetapi setidaknya biar Bapak Ibu tahu, Elia mulai turun menyelesaikan tugasnya ke Yezreel. Dan ternyata di Yezreel dia dapat kabar istrinya Raja Ahab pengen bunuh dia. Maka takutlah dia dan mulailah pelarian yang pertama. Tahap lari pertamanya itu adalah dari Yezreel larilah ke Beersheba. Dari Yezreel ke Beersheba Bapak Ibu Saudara-saudari jaraknya kurang lebih 150 sampai 160 km. Itu Jakarta Bandung. Bayangkan ketika dia dengar kabar sesudah glorious victory, kemenangan yang begitu luar biasa, dia diancam mau dibunuh. Waduh, dia berkata, waduh Tuhan, Obaja ngumpetin 100 hamba Tuhan, 100 nabi. Aku mau dibunuh nih, abislah aku. Larilah dia. Lari 150 km Bapak Ibu, kira-kira Jakarta Bandung tuh. Jadi larilah dari wilayah utara kerajaan Israel sampai ke paling ujung wilayah selatan kerajaan Yehuda. Dari Israel utara sampai kepada bagian selatan dari Israel selatan. Itulah kota Beersheba. Makanya jaraknya itu 150 sampai 160 km. Secara politis, Elia sudah keluar dari daerah yurisdiksi Ratu Isabel. Di tempat inilah Ratu Isabel bukan ratu lagi. Karena ini kerajaan Israel Selatan. Dia Ratu Israel Utara. Ini udah bukan daerah politiknya. Aku aman. Titik paling selatan tuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian ternyata di titik selatan itu, paling selatan di Yezreel itu, Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 tadi, Elia meninggalkan bujangnya, meninggalkan hambanya. Oke, kamu di kota paling selatan ya. Lalu dicatat di sana Elia berjalan lagi masuk ke padang gurun, keluar dari wilayah Israel Selatan. 1 hari perjalanan dengan kaki. Kurang lebih 1 hari perjalanan kaki itu dianggap masuk 1 hari itu selama matahari masih terang, malam sudah gak jalan lagi, kurang lebih biasanya dianggap sekitar 15 km Bapak Ibu. Jadi Elia melarikan diri, sudah keluar dari wilayahnya Ratu Isabel, keluar dari wilayahnya Israel Selatan, sampai masuk ke padang gurun, tanah antah berantah, tanah tidak bertuan. Sebegitu takutnya dia. Jadi bayangkan sesudah kemenangan yang begitu luar biasa, dia santai, akhirnya dia mendapatkan kelelahan. Karena kelelahan dia begitu dikuasai oleh ketakutan, lalu dia lari sampai sebegitu jauhnya. Bahkan pada saat pun di padang gurun itu, Alkitab mencatat dia sudah berteduh di bawah pohon arar. Disitulah dia berbaring dan ingin mati. Dia udah berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa begini sih? Tuh Bapak Ibu. Makanya bencana kalau kita kebanyakan santai,
Ujung-ujung kita akan kelelahan, ujung-ujungnya Tuhan menjadi sasaran tembak kita. Tuhan kenapa begini? Aku kan udah setia, aku kan sudah dari dulu muliakan nama Tuhan, aku kan sudah pelayanan, aku kan perpuluhan, aku kan ini itu. Sama juga pendeta begitu Bapak Ibu, Tuhan aku kan sudah hadirkan ini, hadirkan itu, Tuhan kenapa lagi? Makanya Bapak Ibu, jangan kita merasa kalau kita sudah Tuhan tolong, lalu kita santai itu Bapak Ibu. Jangan begitu jemaat terkasih. Dan yang kedua, kalau kita dalam posisi masih di bawah, jangan putus asa jemaat terkasih. Tuhan yang diberitakan oleh Elia, Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Jadi dua sisi nih, waktu kita di bawah, tetap jangan patah semangat. Berharap terus sama Tuhan, boleh bilang amin. Yang kedua, waktu kita sudah sukses, jangan kendorkan ikat pinggang. Tetap semangat untuk cari Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Bilang amin juga. Haleluya. Nah tahap berikutnya Bapak Ibu, akhirnya malaikat Tuhan datang ke Elia. Dikasih roti, dikasih air 1 kendi. Ilah malaikat jadi go food. Nganterin makanan, ditepok dulu. Elia makan dan minum. Saking putus asanya, ngambek dia. Nggak usah makan, nggak usah minum. Kayak istri lagi ngambek. Lalu kemudian kedua kalinya ditepok lagi. Ayo makan, karena perjalanan kamu masih jauh. Barulah dia makan. Disitulah Tuhan berfirman, Elia, dari 1 hari perjalanan padang gurun ini, kamu pergi ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu adalah wilayah selatannya dari peninsula pegunungan Sinai. Di tempat itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, Musa melihat semak terbakar. Di area yang sama di mana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, di area yang sama Elia dipanggil oleh Tuhan. Elia balik ke Gunung Horeb. Di sana Tuhan mau ngomong sama kamu. Itu tuh Bapak Ibu. Waduh, jadi titik itu punya tempat spesial. Makanya Musa dan Elia ada di titik itu. Makanya jangan kaget waktu Tuhan Yesus naik ke atas gunung, muncullah Musa dan Elia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu. Oh keren ya Alkitab ya, kalau kita pelajari itu Bapak Ibu. Jadi khotbah hari ini udah semi studi Alkitab sedikit. Bapak Ibu mau tahu berapa jarak Beersheba dulu deh ya, kita anggap. Berapa jarak Beersheba, kota paling selatan dari kerajaan Israel Selatan sampai ke Gunung Horeb? 320 km. Jadi berapa tuh jaraknya tuh 320 km? Apakah Jakarta Surabaya? Pokoknya 320 km tuh Bapak Ibu. Nah disitulah sebegitu jauhnya Tuhan akan tarik kita. Kalau kita sudah lupa dengan posisi kita, kita diselimuti dengan kelelahan, siap-siap Bapak Ibu, Tuhan tarik kita sebegitu jauh. Jadi supaya saya sebagai gembala mempersiapkan kita semua jemaat terkasih, pada saat kita di bawah jangan putus asa. Tuhan pasti akan tolong. Pada saat Tuhan sudah tolong kita, terus jangan kendorkan ikat pinggang, tetap semangat terus. Rajin baca Alkitab tuh jangan tinggalkan. Kenapa? Karena harus rajin baca Alkitab Bapak Ibu. Nanti kita kupas lebih dalam. Satu kata dulu lah dalam bahasa Ibraninya yang keren, yang kita nggak bisa lewatkan, yaitu adalah kata raf. R-A-V. Kata raf itu adalah cukuplah. Jadi Elia berkata udah cukuplah, aku mau mati aja. Kata cukuplah itu raf. Maknanya itu adalah sudah cukup. Udah Tuhan, aku udah cukup, Tuhan udah cukup. Seperti kalau makan, Pak Bu nambah lagi, enggak udah cukup, udah kenyang, udah gak bisa lagi. Raf. Kemudian sudah terlalu banyak. Dan yang ketiga, aku sudah tidak sanggup lagi. Udah gak sanggup lagi. Itu tuh Elia tuh sampai kepada titik itu. Jadi ini bukan sekedar lelah fisik, tetapi lebih kepada lelah jiwanya. Sudah mencapai batasnya. Saya menduga-duga, ini keren nih Bapak Ibu, saya menduga-duganya. Kenapa bisa begitu? Elia jatuh kepada kesombongan. Dia yang ditugaskan Tuhan, dia utus bujangnya untuk melihat awan hujan. Dia mulai kendorkan tugasnya tuh, dia delegasikan. Kemudian tambah lagi, gua mau istirahat di Yizril. Pas di Yizril itu Tuhan gak izinkan dia istirahat. Elia tugasmu belum selesai. Elia masih ada lagi, dia mau santai. Saya menduganya Elia pun jatuh dalam kesombongan. Kenapa? Karena kalimat dia waktu ingin mati cukuplah. Kalimatnya gini, kosa katanya yang dia ucapkan itu. Perkataan negatifnya dia bilang begini. Udah aku mati aja deh.
Raf, udah gak ada gunanya aku. Aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Betapa menariknya, saya menemukan kosakata itu kok terucap oleh Elia. Berarti saya menduga, pasti ucapan itu ada polanya Bapak Ibu. Maka saya menduga, jangan-jangan waktu dia istirahat lagi di Yezreel, dalam doanya atau dalam hatinya dia berkata begini, hebat ya gue ya, bisa turunin api dari langit, bikin bunuh 450 nabi Baal, hujan turun, wah keren kan gue yang paling hebat dari nenek moyang gue, nggak ada lagi yang seperti ini, gue lah yang paling hebat. Hati-hati Bapak Ibu, dulu waktu kita di bawah, sekarang kita sudah dibawa ke atas, hati-hati. Kalau kita merasa begitu, kelelahan akan menghampiri kita. Kita akan rasa, kita yang paling hebat. Di marga saya nggak ada yang begini. Sayalah yang satu-satunya marga, dari marga saya ini yang paling hebat. Hati-hati Bapak, saya menduga Elia seperti itu. Jadi dia bisa saja saya menduganya, dia berkata, wah aku yang paling hebat dari nenek moyangku. Udah aku memang Tuhan punya rencana. Semua mati nabi-nabi Tuhan, cuman gua doang. Ternyata ini tujuannya, dia mulai lupa tuh Bapak Ibu. Maka itu melihat seperti ini, saya harus mempersiapkan Bapak Ibu. Pada waktu kelimpahan terjadi dalam hidup kita, kita tidak terjebak seperti Elia. Mungkin kita boleh namakan Elia syndrome. Sindromnya Elia. Sukses, lupa. Sukses, kendorkan semangat. Nah itu tuh Bapak Ibu. Boleh gak tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus ya? Aduh puji Tuhan. Jadi kelelahan yang tidak dipulihkan dapat membuat kita kehilangan perspektif, kehilangan sukacita, kehilangan panggilan Tuhan. Ini 3 yang akan kita bedah. Gak panjang Bapak Ibu untuk poin-poin ini. Yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan serta sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati. Katanya, Raf, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Baca sama-sama. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nenek moyangnya udah selesai tugasnya, kenapa diungkit-ungkit? Itu perbandingan diri tuh Bapak Ibu. Menghasilkan perkataan negatif. Maka perspektifnya negatif. Makanya kelelahan itu bisa datang karena perspektif kita nih jemaat terkasih. Jadi waktu perspektif kita mulai berubah, bergeser, maka perspektif hidup akan dicuri oleh kelelahan. Kita mulai merasa hambar. Ternyata nggak ada juga ya. Kok kayaknya di sini nggak ada sukacita ya. Dulu aku pikir dengan dapat gaji 20 juta aku bahagia. Tapi ternyata gaji 20 juta udah datang kok nggak bahagia juga. Aku kira dulu jadi manajer aku akan bahagia. Ternyata jadi manajer banyak pusingnya ya. Aku kira dulu jadi kepala cabang enak, dapat fasilitas mobil dinas, rumah dinas, dapat lagi supir pribadi. Ternyata nggak happy juga ya. Itu tuh Bapak Ibu, kenapa? Karena perspektif. Coba katakan sama-sama, perspektif, cara pandang kita tentang hidup. Makanya cara pandang kita tentang hidup itu, kalau kita dilimpahi dengan kelelahan, maka itu akan tercuri tuh jemaat terkasih. Makanya setelah kemenangan besar, Elia melarikan diri. Merasa gagal, ingin mati. Karena ancaman Isabel, istri Ahab, anak Raja Sidon yang dinikahi Ahab ini. Makanya Elia tahu reputasinya Isabel. Dia lupa dengan reputasinya Tuhan barusan dari Gunung Karmel. Dia malah ingat dengan reputasinya Isabel. Wah Isabel kalau udah ngomong gak main-main nih. Nabi-nabi Tuhan mati semua nih. Sekalipun Obadja berhasil menyelamatkan 100. Sama saya 101. Kata Elia. Nah sekarang nih aku mau dibunuh nih. Yang 100 orang nabi tadi gak ketahuan karena disembunyikan. Tinggal aku yang ketahuan nih. Larilah Elia. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya jadi fakta kekuatan Isabel ini membuat Elia takut melihat potensi yang bisa terjadi atas hidupnya. Dia lupa dengan potensi hidupnya dalam tangan Tuhan. Dia lebih lihat potensi hidupnya dalam tangan Isabel. Tuh Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah sampai kepada titik kelimpahan, ingat Tuhan. Bersandar terus kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan kita. Jangan bersandar kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada mantu, kepada kepintaran, kepada usaha, kepada koneksi. Terus berharap sama Tuhan. Elia berpikir di Yezreel dia bisa istirahat.
Tuhan tidak izinkan dia istirahat. Bukan berarti istirahat gak boleh. Karena Elia masih punya tugas. Kita masih punya tugas. Selama kita masih hidup Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih punya tugas. Boleh bilang amin. Maka itu Elia mencoba melarikan diri, takut dan menjadi lelah. Kelelahan Elia muncul karena masalah datang bertubi-tubi. Kita anggaplah yang di sini nih. Bapak Ibu merasa masalah bertubi-tubi. Elia juga mungkin merasakan, udahlah kan udah selesai. Aku mau istirahat. Kok kenapa kok masih belum juga ya Tuhan? Kok kayaknya kok belum selesai ya? Kok masih lagi aku masih kejar-kejar sama Isabel? Jadi Bapak Ibu di area yang pertama dulu, kalau masih merasa Tuhan, aduh kok hutang udah lunas kebayar. Kok kenapa ya kok rumah kok bisa bocor? Kan jadi keluar uang lagi Tuhan. Kok kenapa ya orang tua di kampung kok jadi sakit ya? Kok kenapa ya motor dicuri ya? Kok kenapa anaknya gak dapat beasiswa ya? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu seakan-akan bertubi-tubi. Tenang aja, sabar aja Bapak Ibu. Sabar aja, jangan rasa lelah. Di atas sini pun waktu kita sudah naik, tadinya ekor sekarang jadi kepala, tadinya di bawah sekarang sudah jadi naik. Kita jangan lupa juga dengan Tuhan, jangan kendorkan. Itu Bapak Ibu. Nah caranya gimana jemaat terkasih? Harus rajin baca Alkitab. Kenapa? Agar tahu apa? Stok, betul, tahu stok berkat Tuhan. Tapi hari ini, agar tahu perspektifnya Tuhan. Mesti rajin baca Alkitab. Oh, ternyata Tuhan mau aku berlimpah seperti ini karena aku harus jadi berkat. Oh, ternyata ketika Tuhan limpahkan aku begini, aku mesti support gereja. Oh, ternyata waktu Tuhan kasih kelimpahan ini, aku mesti support pelayanan misi. Itu sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi tahu perspektifnya. Karena kalau kita nggak rajin baca Alkitab, ini dengarkan baik-baik Bapak Ibu, kita akan ikuti perspektif dunia. Apa perspektif dunia? Kalau kita sudah di atas, kita kebanyakan jalan-jalan. Kita beli peta, kita kasih checklist. Singapura udah, Jepang udah, Korea udah, Irak belum. Irak udah, Iran belum. Yang terakhir, Pakistan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya saya sedang siapkan jemaat kalau di sini sabar dulu ya, tetap kuat dulu ya. Masalah bertubi-tubi tenang, ada Tuhan. Kalau di sini pun juga jangan lupa, masalah bertubi-tubi sudah selesai, tetap kita mesti ingat ada Tuhan juga dalam kesuksesan kita. Jangan lepaskan Tuhan di saat kita sukses Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya itu tuh, rajin baca Alkitab biar tahu perspektif Tuhan. Kenapa Tuhan angkat aku tadinya ekor sekarang jadi kepala? Tadi tanda tanganku gak berarti sekarang berarti. Orang hormat sama aku sekarang, pagi Pak, pagi Bu. Apa gunanya? Nah itu tuh, makanya baca Alkitab jadi tahu, oh kita surat Kristus terbuka. Oh kita mesti nolong orang. Oh kita jadi inspirasi bagi banyak orang. Itu tuh Bapak Ibu. Ini sentuh dikit Piala Dunia. Saya nggak mengungkapkan saya dukung yang mana, tapi ilustrasi Bapak Ibu, karena beritanya itu terus yang banyak. Balik lagi Cristiano Ronaldo, temannya Rudolfo. Jadi ketika dia mau tendangan penalti atau tendangan bebas, ngucapin satu kata, hebohlah seluruh jagat raya. Katanya Bismillah. Kan nggak tahu tuh ngomongnya apa kan, komat kamit kan. Orang lihat, itu kayaknya ngomong itu tuh, heboh seluruh jagat raya. Padahal kagak tahu kan orang-orang Kristen di Arab sana pun ngomong bahasa Arab. Jadi kita orang Kristen pun juga boleh ngomong Bismillah dalam nama Allah. Dalam nama Tuhan. Tuh. Padahal kagak tahu kan Ronaldo lebih banyak begini. Karena dia Katolik Bapak Ibu. Ya dia udah WA saya, hari ini ke gereja katanya. Ini intermezzo ya, intermezzo aja. Ini pendeta bohong ya, ini bercanda intermezzo. Ditepokin tangan lagi, aduh Tuhan aku bohong. Padahal masuk intermezzo, Bapak Ibu sih tepokin tangan. Jadi aku merasa bersalah sama Tuhan. Ya jadi gitu Bapak Ibu ya, artinya kita sekarang melihat juga bagaimana di saat kita ada di posisi, saya banyaklah tokoh-tokoh hebat itu yang saya kagumi, karena teladannya bukan hanya saat di lapangan saja, tapi di luar lapangan teladannya lebih banyak berbicara. Wih salah satunya saya lihat kan, kalau saya nggak bela siapa-siapa ya Bapak Ibu, bukan soal Messi Ronaldo bukan begitu. Jadi
Saya cuma lihat teladannya begitu. Bagaimana dia jaga hidupnya bersih, dia jaga makanannya, dia jaga tetap kebugaran tubuhnya. Dia tidak mentato tubuhnya. Kenapa? Karena nyumbangkan darah loh. Dia donorkan darahnya. Saya sampai juga pikir-pikir, dulu saya pernah donor darah sekali Bapak Ibu. Kelayangan. Do you know kelayangan? Sampai saya benar-benar lo donorkan darah tuh. Pas pulang, loh kok puyeng ya? Begitu. Saya jadi agak traumatis gitu Bapak Ibu. Jadi saya pikir kalau saya mungkin bisa sikapi dengan baik, saya juga mau kok berbuat baik sama orang. Gitu, donorkan darah sama orang-orang. Apalagi gereja kita mulai rutin kan, mau adakan donor darah lagi. Nah itu contoh Bapak Ibu. Jadi saya lihat-lihat tokoh-tokoh yang hebat. Begitu saya, jadi teladan bagus. Sekalipun ada lagi teladan yang gak bagus juga. Tapi ada, intinya gini. Itulah panggilan kita. Kenapa kita tadinya ekor sekarang jadi kepala? Salah satunya Tuhan mau pakai kita jadi teladan. Dulu waktu kita miskin, kita ngomong gak ada yang dengerin. Halo jangan banyak bacot lu kan miskin. Tapi sekarang kita udah kaya. Batuk aja didengerin sama orang. Oh orang kaya batuk kayak gitu ya. Terus orang-orang lain ikutan. Dia pikir gitu. Dia bilang sama istri ke rumah, Mam kita batuk sekarang. Karena itu batuknya orang kaya. Itu tuh Bapak jadi inspirasi. Nah makanya dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, rajin baca Alkitab agar tahu perspektif Tuhan. Yang kedua, rajin berdoa agar ingat perspektif Tuhan. Jadi ingat tuh, oh iya ya diingetin ya, aku dipanggil untuk jadi berkat, aku dipanggil untuk jadi berkat. Elia di Yezreel, aku mau santai, aku mau libur. Libur bukannya nggak boleh, boleh Bapak Ibu. Tapi kalau libur terus berarti ini masalah nih. Itu tuh. Berikutnya lagi, rajin berpuasa. Kenapa? Sabar menjalani perspektif Tuhan. Sabar. Ya aku harus jadi berkat. Aku mesti sabar nih. Aku mesti giat. Aku mesti teguh. Yang keempat, udah tahu deklarasi. Agar kuat menjalani perspektif Tuhan. Nyalain motor lagi panasin di rumah. Hari ini aku harus jadi berkat. Hari ini aku harus jadi berkat. Tuh, keluar rumah di komplek. Kasih dada sama satpam. Aku harus jadi berkat. Tuh, dada dulu sama satpam. Lagi lampu merah pun. Kucing lewat pun. Aku harus jadi berkat buat kucing. Itu tuh Bapak Ibu jadi kuat deklarasi terus. Haleluya. Boleh gak tepuk tangan buat poin 1 ya? Aduh kita masih cepat-cepat nih. Poin yang kedua. Ayat 9 dan 10. Kelelahan mencuri tujuan hidup. Tuh udah perspektifnya dicuri. Tujuan hidupnya pun nanti dicuri. Ayat 9 dan 10. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Wih, Tuhan nanya sama dia. Ini bos lagi nanya nih. Ini kan hamba Tuhan nih. Tuhannya lagi nanya, Elia bikin apa di sini? Jawab Elia. Nih lihat nih. Kosakata yang dipakai Elia tidak lebih baik daripada bangsa Israel yang melawan Tuhan. Lihat kosakatanya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Aku meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Allah disalahin. Padahal dia yang tidak serius menjalankan tugasnya. Allah disalahin. Makanya jemaat terkasih kalau kita kerja di kantor, kerja yang benar. Karena kalau kita tidak kerja dengan benar, kita akan kelelahan dan ujung-ujungnya perusahaan kita yang kita salahin. Jumlah nominal gaji kita yang kita salahin. Sistem kantor kita yang kita salahin. Penyakitnya gitu tuh, tendensinya begitu. Dan ini gambaran yang sangat cocok dan relevan. Ketika Elia tanda petik bekerja kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dia gak serius menjalankan tugasnya, dia suruh hambanya naik ke atas gunung. Coba kamu lihat, awan hujan datang gak? Terus dia ke Yezreel ikutan mau istirahat. Akhirnya Allah tegur. Itulah penyakitnya tuh Bapak Ibu. Maka itu kelelahan mencuri tujuan hidup. Jadi pesan pentingnya, kelelahan membuat Elia merasa sendirian, tidak dihargai. Tidak dihargai sama siapa? Sama Tuhan. Makanya dalam pelayanan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya belajar 5 tahun ini. Khotbah mau jemaat bilang bagus, jemaat bilang gak bagus, itu bukan urusan saya. Karena kalau saya ngincer itu, saya akan lelah berkhotbah. Kok minggu ini gak ada yang puji ya? Kok bulan ini gak ada yang puji ya? 2 bulan lalu ada yang puji, kok sekarang gak ada yang puji ya? Lelah tuh Bapak Ibu. Makanya kita kerjalah. Kerjakan semua bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan.
Itu Bapak Ibu, kalau saya dalam pelayanan praktekan itu, Bapak Ibu buka toko praktekan itu, urus rumah tangga praktekan itu, adik-adik yang kuliah, sekolah praktekan itu. Jadi jalankan semua untuk Tuhan, haleluya. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya? Jadi gak usah incar penghargaan dari manusia, jalankan saja, sungguh-sungguh kerjakan. Sekali lagi, rajin baca Alkitab agar tahu tujuan hidup. Banyak berdoa agar ingat tujuan hidup. Rutin berpuasa agar apa? Kuat dan sabar menjalani tujuan hidup. Deklarasi agar kuat menjalani tujuan hidup. Aku untuk jadi berkat, aku ada untuk jadi berkat. Itu tuh Bapak Ibu biar tahu tujuan hidup. Yang terakhir, yang ketiga, haleluya. Sebelum ketiga, jangan lupakan roadmap 2026 ini ya, tahun kelimpahan. Karena sekali lagi, kelimpahan tidak bertumbuh di tanah negatif. Kelimpahan bertumbuh di tanah positif. Perspektif mesti positif, tujuan hidup mesti positif. Dan yang ketiga, yang terakhir, panggilan hidup mesti positif. Saya jabarkan lebih detail, bedakan antara tujuan hidup dan panggilan hidup. Karena ada orang-orang tahu tujuan hidupnya, tapi tidak mau dipanggil. Aku tahu sih Pak Gembala, aku jadi orang Kristen, jadi jemaat GB Morsar mesti jadi berkat. Tapi ntar dulu deh. Aku tahu sih kita semua mesti melayani Tuhan, bantu gereja. Tapi nanti dulu deh. Itu tuh Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar dari Elia. Mempersiapkan diri kita menuju kelimpahan. Maka jangan lupakan panggilan hidup. Ayat 15-18. Firman Tuhan kepada Elia. Pergilah. Lalu kalimat berikutnya baca sama-sama. Kembalilah ke jalanmu. Balik pada panggilanmu Elia. Apa panggilannya? Allah jabarkan nih. Melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus apa tuh? Mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuh, Elia dipanggil Tuhan mesti siapkan penerusnya. Siapkan legacy, siapkan warisan Bapak Ibu. Tuh, jangan tahan di diri kita Bapak Ibu. Engkau akan lelah. Wariskan, mentor orang, gabung di komsel, bimbingin orang. Seperti kata Pak Yakob, dengan menolong kita tertolong. Dengan menghibur kita terhibur. Dengan mengangkat kita terangkat. Itu tuh makanya tuh Bapak Ibu. Elia udah rasa lagi, udah semuanya fokus diri sendiri. Gua yang paling hebat daripada nenek moyang gua. Sekarang kena masalah, gua gak lebih hebat dari nenek moyang gua. Karena fokusnya diri sendiri. Diingatkan kembali ke jalannya. Elia, tugas nabi mengurapi raja-raja. Kamu berdiri di hadapan raja-raja, diingetin. Dan jangan lupa, kamu mesti siapkan legacy kamu. Ada Elisa. Aduh mantap ya, boleh gak tepuk tangan Bapak Ibu? Makanya kita semua ini dipanggil jemaat terkasih untuk meninggalkan legacy. Coba katakan sama-sama legacy. Meninggalkan warisan. Ketemu sama orang senyum. Gitu. Tapi kalau sama copet jangan senyum. Gitu. Pas mau copet silakan. Ya dengan kata lain Bapak Ibu, kelelahan itu mencuri panggilan hidup. Jadi Elia lupa akan panggilan hidupnya. Elia adalah nabi Tuhan yang hidup. Elia bertugas mengurapi raja-raja. Elia bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja. Kelelahan sering membuat kita lupa dengan kapasitas kita. Kita jadi lupa tuh Bapak Ibu. Walaupun Tuhan sudah berkati, kita lupa tuh. Kita rasa berkat yang Tuhan sudah tolong. Kita lupa dengan seberapa jauh pertolongan Tuhan tuh sudah bawa kita sampai kepada titik ini. Maka sekali lagi aplikasinya nih, lalu kita selesai. Rajin baca Alkitab. Kenapa? Agar tahu sudah sejauh mana iman kita berkembang. Waktu di sini kita rajin baca Alkitab, biar tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Waktu kita nyampe ke tujuannya, kita mesti tandemkan terus, kawal dengan banyak baca Alkitab. Alkitab jadi spion. Kita sudah lihat, oh iya ya, Tuhan sudah bawa aku sejauh ini. Dulu aku ekor, sekarang aku kepala. Dulu aku di bawah, aku turun, sekarang aku naik. Biar ingat tuh Bapak Ibu tuh di situ. Iya ya Tuhan, aduh terima kasih Tuhan. Biar ingat tuh, makanya mesti tetap rajin baca Alkitab. Boleh bilang amin.
Yang kedua adalah rajin berdoa supaya biar terus diingatkan sudah sejauh mana kita dibawa sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Aduh, sekarang aku sudah punya rumah di Bekasi, punya rumah di Kelapa Gading, punya rumah sampai di mana-mana. Itu bersyukur Bapak Ibu. Tokoku sudah berkembang, anak-anakku sudah hebat semuanya. Biar sudah tahu tuh sampai setitik mana Tuhan sudah bawa kita. Biar kita gak berkata, Raf, cukuplah, matilah aku. Jangan gitu Bapak Ibu. Rajin berpuasa, biar sabar terus menjalani hidup untuk berkembang terus. Biar sabar tuh. F, value yang pertama, fokus pada proses untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, rajin deklarasi supaya kuat menjalani hidup dalam perkembangan kita ke depannya. Jadi akhir kata Bapak Ibu Saudara-saudari, isi hati dengan firman Tuhan agar mulut dan pikiran dipenuhi banyak firman Tuhan. Itu roh, jiwa, stop celah diri sendiri. Celah diri sendiri hari ini kita belajar ada 2. Celah yang pertama, emang gue orang miskin, emang gue susah, emang gue begini, emang gue nasib. Itu mencela diri. Jangan lupa ada mencela diri yang kedua. Gue kan hebat. Itu mencela diri loh Bapak Ibu. Saya belajar sekarang nih, ada 1 jenis celah diri lagi di situ. Gue kan hebat. Nenek moyang gue gak ada yang lebih hebat lagi dari gue. Gue yang satu-satu terobos nih. Itu mencela diri. Mestinya Tuhanlah yang menolong aku. Tuhanlah yang mengangkat aku. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya kalau dua-duanya mencela diri, kita akan lelah. Yang terakhir secara tubuh, terus ucapkan kata-kata positif. Jangan kutukin diri. Di sini jangan kutukin diri, di sini jangan banggakan diri. Di sini ucapkan Tuhan tolong aku, dan di sini Tuhan tetap tolong aku. Ada haleluya Bapak Ibu. Tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Ku berbahagia, yakin teguh. Kita deklarasikan Yesus abadi kepunyaanku.